Halo sahabat film terpaksa menikahi tuan muda. Kali ini admin akan membahas lagi tentang jalan cerita film terpaksa menikahi tuan muda yang nantinya akan tayang pada saat hari Sabtu 4 Desember. Film dilanjutkan pada saat ketika proses pemindahan Pak Radit ataupun orang yang bernama Darman. Pak Radit yang kedoknya sudah kebongkar dan ia pun kini harus dipindahkan ke salah satu sel yang berada di Jakarta Pusat. Sementara itu, pada saat pemindahan sel tersebut, ternyata pada saat di tengah perjalanan, Pak Radit pun dengan sengaja beserta pengacaranya merencanakan sesuatu agar ia bisa lolos. Ia pun dengan sengaja mensiasatkan mobil tersebut agar seperti terlihat seakan-akan mengalami kecelakaan. Radit dan pengacaranya yang sudah mengatur semua dengan sebaik mungkin beserta sudah menyeting dengan sebaik mungkin, akhirnya Radit bisa kabur dan bisa bebas dari kasusnya, yang dimana orang-orang mengira Radit mengalami kecelakaan parah serta ia meninggal di tempat. Sementara itu scene pun beralih cerita ketika Abimana beserta Kinanti mendengar berita kecelakaan tersebut. Mereka pun langsung panik dan langsung shock serta langsung melihat ke kondisi tempat kejadian perkara. Pada saat ke tempat lokasi tersebut, ternyata pihak kepolisian mengatakan bahwa pelaku mengalami luka berat ataupun luka parah di bagian wajahnya, sehingga sangat sulit untuk dikenali dan mereka yakin itu adalah Radit ataupun orang yang bernama Dharma. Sementara itu Dharma yang melihat beritanya sudah tersebar dengan luas, ia pun hanya bisa tertawa dan bisa tersenyum lebar, dan semua orang yakin bahwa yang mengalami kecelakaan itu adalah Dharma ataupun Pak Radit. Sementara itu scene pun beralih cerita ketika Kinanti pergi dengan suaminya untuk memberikan sebuah hadiah kepada teman saudara dari Oma. Kemudian Kinanti pun seperti sangat bahagia sekali melihat anak yang ia gendongnya. Kinanti pun juga merasa bahwa suatu saat ia akan memiliki bayi yang seperti itu dan bayi yang sangat lucu. Sementara itu juga Abimana pun juga mendoakan agar Kinanti bisa secepatnya memiliki anak dan mereka pun bisa hidup bahagia. Sementara itu scene pun beralih cerita melihat kebahagiaan yang terjadi kepada saudara temannya. Oma pun sangat berharap sekali Kinanti ini bisa secepatnya memiliki anak. Serta pada saat itu juga ternyata Eyang mengetahui berita tentang kecelakaan dari Dharma ataupun dari kecelakaan Pak Radit. Eyang pun sangat kaget dan menelpon Kinanti pada saat Eyang yang menanyakan tentang berita tersebut. Kemudian tuan muda pun sangat heran dan kaget dan mengatakan, "Iya Oma, sudah kita selidiki dan sudah awasi, ternyata hal tersebut benar-benar terjadi kepada Dharma ataupun kepada Pak Radit." Ucapan dari tuan muda kepada Oma. Oma pun benar-benar sangat bersedih tentang kasus kecelakaan tersebut. Sementara itu di tengah kesedihan dari Amanda pun akhirnya mendapatkan panggilan pekerjaan dari perusahaan yang sebelumnya pernah ia titipkan lamarannya di tempat tersebut. Amanda yang bergegas siap-siap untuk mendatangi untuk aksi wawancara. Kemudian Amanda pun diterima di perusahaan yang dimana ia menjabat sebagai sekretaris dari perusahaan tersebut. Amanda yang berharap juga bisa melupakan David beserta bisa mendapatkan cinta barunya. Kemudian tiba-tiba di tengah kesedihan Amanda pun mendapatkan panggilan telepon yang dimana telepon tersebut adalah dari David. David pun juga sangat bahagia bisa mendengar kabar Amanda, dan ternyata diam-diam David pun juga mengawasi Amanda dan David pun juga mengetahui bahwa Amanda sudah mendapatkan sebuah pekerjaan dari salah satu perusahaan yang tidak jauh dari tempat ia bekerja.
Nah oke guys, itulah tadi jalan cerita dari sinopsis yang nantinya akan tayang pada saat hari Sabtu tanggal 4 Desember tahun 2021. Jika kalian suka, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya, jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar pada setiap saat admin mengupload maka kalian akan mengetahui uploadan video terbaru dan langsung masuk ke handphone kalian. Dan terima kasih, jangan lupa juga untuk share video ini kepada teman-teman kalian.